Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamiatul Farida, mahasiswa PPG Buru Tertentu Tahap 2 tahun 2025. Program studi PGSD dengan NIM 2505010404042 pada MTTK Universitas Hamzah Wadi. Saya merupakan guru kelas di SD Negeri 2 Selaparang, Kecamatan Suela. Hari ini Senin 15 September tahun 2025 akan melaksanakan praktik pembelajaran IPA materi sifat-sifat cahaya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ada temannya yang mau masuk? Tidak. Baik.
adanya pembiasaan cahaya, yaitu ketika cahaya bergerak dari medium yang berbeda, kecepatannya berubah dan arahnya membelok. Baik, itulah yang menyebabkan kolam renang terlihat dangkal karena adanya pembiasan cahaya. Baik, di sini kita langsung saja ke materi kita, yaitu sifat-sifat cahaya. Nah, pertama di sini sebelum kita ke sifat-sifat cahaya, Ibu Guru di sini mau menyampaikan atau mau menjelaskan apa sih itu cahaya. Nah, jadi cahaya itu adalah sinar atau terang yang berasal dari suatu yang bersinar, seperti matahari dan lampu yang membuat kita bisa melihat. Selanjutnya ada sumber cahaya. Sumber cahaya itu dibagi menjadi dua. Ada sumber cahaya alami dan ada sumber cahaya buatan. Sumber cahaya alami itu apa? Matahari. Matahari adalah sumber cahaya yang paling utama, yang paling dibutuhkan untuk kehidupan manusia atau kehidupan makhluk hidup lainnya. Kemudian ada sumber cahaya buatan seperti api, kemudian lilin, obor, apa juga lampu. Ya, baik. Semua yang kalian sebutkan itu benar. Nah, selanjutnya sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya itu ada berapa? Baik, jadi sifat-sifat cahaya itu ada 6. Yang pertama itu ada merambat lurus, kemudian dapat dipantulkan, menembus benda bening, dapat dibiaskan, dapat diuraikan, dan yang terakhir dapat membentuk bayangan. Nah, Ibu Guru jelaskan di sini yang pertama ada sifat cahaya merambat lurus. Sifat cahaya merambat lurus, contohnya apa? Contohnya, ketika kita menyalakan lampu senter, cahaya akan merambat lurus. Nah, di sini Ibu Guru contohkan, ini adalah contoh bahwa cahaya itu merambat lurus. Nah, ketika kita berada di ruangan, nah cahaya itu bisa masuk hanya melalui celah. Dia tidak bisa menembus tembok karena sifat cahaya itu sendiri adalah merambat lurus. Sifat cahaya yang kedua yaitu dapat dipantulkan. Contohnya seperti apa? Seperti ketika cahaya kita pantulkan ke cermin. Nah, seperti ini. Nah, jadi cahaya ketika dipantulkan ke cermin itu tidak bisa tembus, tetapi dia keluar lagi, dipantulkan lagi. Nah, karena sifat cahaya yang ada di cermin itu adalah dipantulkan. Kira-kira kalau Ibu Guru bertanya, kenapa pada cermin cahaya itu tidak bisa tembus? Karena cermin memiliki permukaan yang sangat reflektif, seperti lapisan perak atau aluminium di belakang kaca yang memantulkan kembali hampir semua cahaya yang datang padanya secara teratur. Ya, baik. Kenapa pada cermin cahaya itu tidak bisa tembus? Nah, karena kalau kita perhatikan di belakangnya itu ada lapisannya, lapisan entah itu aluminium atau logam atau yang lainnya. Inilah yang menyebabkan cahaya itu tidak bisa tembus. Nah, jadi pada cermin itu cahaya dipantulkan. Sifat cahaya menembus benda bening. Nah, maksudnya yang bagaimana? Nah, cahaya bisa menembus benda transparan. Contohnya ketika cahaya menembus kaca jendela. Nah, Ibu Guru contohkan di sini ada jendela. Nah, cahaya ya ketika senter kita arahkan ke kaca jendela itu bisa tembus ke
Seperti yang kita tahu, cahaya itu merambat lurus dan tidak dapat berbelok. Jadi ketika ada objek itu cahaya yang mengenai suatu benda, maka akan terhalang oleh objek tersebut. Tidak bisa akan terhalang dan membentuk bayangan benda itu sendiri. Contohnya apa? Contohnya seperti ini. Ketika kita perhatikan layar proyektor, di sini ada layar untuk cahayanya dia merambat lurus. Tetapi bagaimana ketika ibu guru berdiri di depan cahaya? Otomatis nanti cahaya yang di belakang akan tertutup atau menjadi gelap. Kenapa bisa begitu? Karena sifat cahaya itu merambat lurus, tidak bisa dibelokkan. Pentingnya cahaya dalam kehidupan. Nah, cahaya penting untuk kita melihat, penting juga untuk tumbuh-tumbuhan dan aktivitas sehari-hari. Nah, manusia maupun makhluk hidup sangat bergantung pada energi cahaya. Untuk lebih jelasnya, di sini ibu guru ada video pembelajaran tentang cahaya. Nah, mari kita sama-sama menyimak video pembelajaran sifat-sifat cahaya. Warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, di video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang cahaya. Ya, cahaya. Kita akan belajar tentang apa itu cahaya dan sifat-sifat yang dimiliki oleh cahaya. Sudah siap untuk menyaksikan? Yuk, kita tonton tayangannya bersama-sama. Cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang dapat ditangkap oleh cahaya mata. Cahaya memiliki sifat-sifat tertentu yang banyak manfaatnya bagi kehidupan kita. Sifat-sifat cahaya diantaranya adalah: pertama, cahaya merambat lurus. Kedua, cahaya dapat dimantulkan. Ketiga, cahaya dapat dibiaskan. Keempat, cahaya dapat menembus benda-benda. Dan yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Mari kita membahasnya satu persatu. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Cahaya akan merambat lurus jika melewati satu medium perantara. Peristiwa ini dapat ditemukan pada nyala senter yang merambat lurus. Cahaya yang merambat lurus juga dapat kita lihat pada berkat cahaya matahari yang menerobos masuk melalui celah genting maupun ventilasi yang tampak berupa garis-garis lurus. Kedua hal tersebut membuktikan bahwa cahaya merambat lurus. Kegiatan yang dapat membuktikan bahwa cahaya merambat lurus adalah dengan melihat cahaya lilin menggunakan karton berlubang yang disusun lurus berjajar. Kita dapat melihat cahaya lilin melalui lubang yang disusun lurus sejajar. Namun, ketika salah satu lubang digeser, kita tidak bisa lagi melihat cahaya tersebut. Sifat cahaya yang selalu melambat lurus ini dimanfaatkan manusia pada pembuatan lampu senter dan lampu kendaraan bermotor. Yang kedua, cahaya dapat ditampilkan. Pemantulan cahaya diberikan menjadi dua jenis, yaitu pertama, pemantulan baur. Pemantulan baur biasa disebut sebagai pemantulan difus atau pemantulan yang tidak teratur. Pemantulan baur terjadi apabila cahaya mengenai permukaan yang kasar atau tidak rata. Sinar pantul arahnya tidak beraturan. Contohnya adalah pemantulan cahaya
Yang kedua adalah pemantulan teratur. Pemantulan teratur terjadi jika cahaya mengenai permukaan yang rata, licin, dan mengkilap. Sinar pantul memiliki arah yang teratur. Contohnya adalah pemantulan cahaya pada cermin. Kita bisa melihat tubuh kita secara jelas di cermin karena adanya pemantulan cahaya yang teratur pada cermin. Yang ketiga, cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan cahaya disebut juga pembelokan cahaya. Cahaya dapat dibiaskan apabila melalui dua medium yang berbeda kerapatannya. Contoh peristiwa pembiasan cahaya adalah dasar kolam yang terlihat lebih dangkal daripada kedalaman yang sebenarnya. Pensil yang dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air akan tampak seperti pensil yang patah. Keempat, cahaya dapat menembus benda bening. Benda bening adalah benda yang dapat ditembus oleh cahaya. Contoh benda bening antara lain kaca, mica, plastik bening, air bening, dan botol bening. Dan yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Istilah lain dari penguraian cahaya adalah dispersi cahaya. Contoh peristiwa dispersi cahaya yang terjadi secara alami adalah peristiwa terbentuknya pelangi. Pelangi biasanya muncul setelah hujan turun. Pelangi terdiri dari beberapa warna, seperti yang kita ketahui yaitu mejiku, hibini. Baik, itulah sebuah video pembelajaran tentang sifat-sifat cahaya. Nah, selanjutnya di sini Ibu Guru akan membagikan LKPD. Nah, nanti di LKPD itu kalian akan mendiskusikan tentang keenam sifat cahaya. Nah, dari LKPD ini dikerjakan secara berkelompok. Nah, untuk kelompoknya nanti silakan semua
dipantulkan. Jima terlihat. Baik, itulah presentasi dari kelompok 2. Kita kasih tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 4 akan membacakan hasil berdiskusi. Ketika senter diarahkan pada lubang, cahaya akan merambat lurus. 2. Cahaya bisa diuraikan. Baik, itulah presentasi dari teman kalian kelompok 4. Kita kasih tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. 1. Sifat cahaya merambat lurus. Cahaya merambat lurus bisa terjadi karena cahaya sama dengan pantulan yang sama arah. 2. Cahaya yang bisa diuraikan. Cahaya matahari merupakan cahaya putih yang bisa memantulkan pelangi. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Baik, sekarang kelompok 3. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempersembahkan presentasi dari kelompok 3. Cahaya bayangan. Cahaya merambat lurus dan tidak dapat berbelok. Cahaya bisa dipantulkan. Kita bisa melihat karena cahaya memantul dari benda ke mata kita. Cahaya bisa dibiaskan. Selain bisa menembus benda bening, cahaya juga dapat dibiaskan. Cahaya bisa menembus benda bening. Kita bisa melihat jelas melalui kaca jendela. Baik, itulah presentasi terakhir dari teman kalian. Kita kasih aplaus dulu. Kalian lebih mengingat materi kita tentang sifat-sifat cahaya. Ini sekali lagi, yaitu sifat-sifat cahaya. 1, 2, 3. Untuk mengukur tingkat pemahaman kalian tentang materi kita sifat-sifat cahaya, di sini Ibu Guru ada soal evaluasi. Yang sudah jadi bisa dikumpulkan. Yang sudah jadi. Sebagai akhir dari pembelajaran kita, sama refleksi pembelajaran. Nah, di sini ada refleksi pembelajaran yang harus kalian isi. 3 halaman saja, tidak dicetak. Ada yang sudah? Nah, pembelajaran kita sudah kita laksanakan. Di sini Ibu Guru akan memberi kesimpulan pada pembelajaran kita kali ini. Nah, kesimpulannya adalah cahaya memiliki sifat gelombang dan partikel serta mampu merambat lurus, menembus benda bening, dipantulkan pada seperti pada cermin, dibiaskan